Halo adik-adik semua, buat kalian yang pengen kuliah di Taiwan, aku akan kasih informasi seputar kampus-kampus di Taiwan. Salah satunya yang hari ini aku pengen kasih tahu adalah program dari Hung Kuang University. Nah, jadi buat kamu yang pengen datang ke Taiwan, tapi kamu belum bisa bahasa Mandarin, kamu bisa ikut program 1+4. Jadi 1+4 ini adalah 1 tahun kamu akan belajar bahasa Mandarin dulu, supaya nanti pada saat kuliahnya, kamu bisa mengikuti program kuliahnya. Nah, tahun kedua sampai tahun kelima itu kamu akan mulai kuliahnya S1 dalam bahasa Mandarin. Makanya 1 tahun pertama harus belajar bahasa Mandarin dulu. Tapi kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Aduh, gimana nih C kalau misalnya aku di Indonesia sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin? Tenang aja, kalau selama 1 tahun itu kalian bener-bener belajar dengan baik, pasti bisa kok. Karena aku pun juga sama, saat pertama kali datang ke Taiwan, itu nggak bisa bahasa Mandarin. Di sekolah SMA sih pernah belajar bahasa Mandarin ya, cuman sama sekali beda. Karena Mandarin yang kita belajar di Indonesia adalah Mandarin uh, simplified, betul? Sedangkan di Taiwan itu Mandarinnya tradisional. Jadi dari tulisannya, dari cara ngomongnya pun beda. Tapi orang-orang di Taiwan, bahkan guru-gurunya itu sangat baik. Dia tahu kalau kita itu student asing gitu ya, student internasional. Jadi mereka akan sangat membantu kita. Nah, langsung aja aku akan jelaskan programnya itu seperti apa dan kenapa kok banyak banget anak Indonesia yang ambil program 1+4 ini. Kita langsung aja lihat ya. Ini adalah program dari Hung Kuang University di Taichung, tempat aku tinggal juga di Taichung. Jadi kalian yang masuk ke sekolah ini mungkin akan sering-sering ketemu aku ya, karena aku lumayan sering datang ke sekolah ini juga. Nah, Hung Kuang University ini adalah program internasionalnya. Kita akan lihat ya. Nah, di sini dikasih lihat ya, 1 tahun kursus fondasi bahasa Mandarin plus 4 tahun kursus universitas. Jadi maksudnya apa? 1 tahun belajar bahasa Mandarin, baru 4 tahun kuliahnya ya. Nah, di program fondasi internasional ini, di tahun pertama, kalian wajib ambil kelas bahasa Mandarin, dan sebelum kalian melanjutkan ke tahun kedua, kalian harus lulus TOCFL atau TOEFL. Itu adalah seperti tes kemampuan bahasa Mandarin ya, namanya TOEFL, dan harus lulus band A2. Nah, banyak yang takut, aduh C, kalau misalnya nggak lulus band A2 gimana nih? Nggak usah khawatir ya, band A2 itu adalah band A yang paling dasar. Jadi kalau untuk para PMI, pekerja migran juga kalau mereka yang mau lanjut, mereka harus band A2. Jadi buat pelajar, apalagi kalian yang masih muda-muda dan kalian tinggal di lingkungan yang berbahasa Mandarin, pasti itu gampang banget ya. Yang penting, ingat loh ya, tujuan utamanya ke Taiwan adalah belajar. Memang sih, kita boleh part-time ya, dan part-time pun kita akan bantuin cariin, sekolah pun akan bantu cariin juga. Tapi ingat, harus belajar bahasa Mandarin. Dan bahkan, karena kita sudah part-time, Mandarin kita mau nggak mau harus cinpu, harus bisa. Jadi, gak usah khawatir ya. Untuk orang tua yang pengen anaknya sekolah ke Taiwan tapi nggak bisa Mandarin ya, AI, susu, om, tante, nggak usah khawatir. Pasti anaknya akan bisa, karena anak Indonesia di sini udah lihai-lihai, canggih-canggih. Apalagi kalau buat cari uang part-time, wah, itu Mandarin langsung bisa ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi, kursus bahasa Mandarinnya itu 15 jam per minggu. Dan totalnya, dalam 2 semester, kalian harus mengikuti kelas minimal 720 jam. Baru dinyatakan lulus. Jadi, jangan bolos-bolos ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kalian harus lulus ujian TOEFL level A2. Baru abis itu kalian akan lanjut pilih jurusan, kalian mau S1-nya jurusan apa. Nah, ini yang paling ditanyakan oleh teman-teman adik-adik dan juga AI susu nih ya, om tante ya. Biaya kuliahnya berapa? Mahal ya sekolah di Taiwan? Nah, mungkin banyak orang yang kira sekolah Taiwan itu mahal ya, tapi sekolah Taiwan itu banyak kasih beasiswa, terutama ke anak Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen sekolah, menurut aku Taiwan menjadi salah satu pilihan yang bisa jadi pilihan utama ya, kalau untuk kalian yang mau sekolah ke luar negeri berbahasa Mandarin, tapi ramah lingkungan, ramah juga di kantong ya. Selain biaya sekolahnya nggak terlalu mahal, anak-anak boleh part-time, dan itu resmi ya, legal, dan juga lingkungan di Taiwan itu sangat aman untuk anak-anak, khususnya kita yang perempuan. Jadi nggak usah khawatir untuk orang tua yang pengen anaknya sekolah ke Taiwan ya. Nah, kita lihat di bagian biaya kuliah. Biaya kuliah semester. Semester itu artinya 6 bulan ya. Di sini per semesternya 6 bulan. Mungkin ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Karena kepotong libur
winter, libur musim dingin, dan libur musim panas ya. Tapi tetap bayar uang sekolahnya per semester, 6 bulan kira-kira ya. Nah, tahun pertama itu per semesternya 15.000, artinya setiap 6 bulan itu 15.000. Berarti kalau misalnya 15.000 dibagi 6 ya, kira-kira mungkin satu bulannya itu antara 2.000 sampai 3.000 NTD. 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk apa? Ini biaya dasar untuk kita yang belajar bahasa Mandarin. Nah, perlu diketahui nih, kok masih bayar ya untuk belajar bahasanya? Katanya ini beasiswa 1+4. Betul. Nah, ini sudah termasuk beasiswa. Kenapa? Karena di Taiwan itu untuk belajar bahasa Mandarin per 3 bulan itu uang sekolahnya 20.000 sampai 25.000. Tergantung kamu di kampus mana ya. Ini boleh dicek di setiap kampus dia per 3 bulan. Karena kalau sekolah Mandarin di Taiwan itu per 3 bulan. Jadi kalau kalian per 3 bulan 20.000, kalian satu semester tuh bisa 60.000 sampai 70.000. Tapi di sini karena sudah termasuk beasiswa, kalian hanya perlu bayar biaya paling dasarnya yaitu 15.000 aja. Jadi buat AI Susu atau adik-adik yang pengen sekolah bahasa Mandarin tapi murah ya, ini bahkan lebih murah daripada belajar bahasa Mandarin di Indonesia, kalian bisa pilih program 1+4. Nah, nanti setelah lulus 1 tahun, kalian baru kuliah. Nah, kuliah itu baru bayar sesuai dengan uang sekolahnya. Dan ini pun sudah dipotong dengan beasiswa. Dan kalau misalnya adik-adik ada surat keterangan tidak mampu dari RT RW atau kelurahan setempat, itu boleh dibawa ya. Boleh dibikin dulu, di print aja beberapa lembar, nanti bisa diajukan ke sekolah. Karena untuk Hong Kong University, dia juga ada beasiswa untuk siswanya yang tidak mampu, tapi harus ada keterangan dari pemerintah setempat ya. Oke, nah di luar untuk kuliahnya, biaya kuliah kurang lebih 52.000 sampai 53.000 per semester ya. Dan ini boleh dicicil. Jadi untuk anak internasional, khususnya anak Indonesia juga, kalau memang bayar uang sekolahnya kan sekitar anggaplah 50.000 ya. 50.000 itu kira-kira dikali 500, 25 jutaan. Nah, kalau misalnya tidak bisa langsung bayar di awal, itu boleh dicicil. Jadi nggak usah khawatir ya, AI Susu adik-adik, nanti bayar uang sekolahnya gimana ya? Tenang aja. Dan kalian kan masih ada part-time, seminggu bisa 20 jam. Jadi pasti akan membantu ya. Nah, kemudian di luar uang sekolah itu ada biaya asuransi. Biaya asuransi ini itu wajib ya, dari pemerintah wajib. Karena 6 bulan pertama kita belum bisa bikin NHI atau Cempalka. Ya, mungkin kalau misalnya AI Susu atau teman-teman ada keluarga, saudara, teman yang di Taiwan, pasti tahu dong, kita pasti punya NHI. Nah, jadi dari NHI itu baru bisa dapat setelah kita 6 bulan stay di Taiwan. Nah, sebelum 6 bulan, pemerintah dan sekolah mewajibkan semua anak internasional wajib punya asuransi tetap. Karena kan takutnya kenapa-napa gitu ya. Jadi ada bayar nih ya. Total 6 bulan itu 580 NT untuk 6 bulan pertama ya. Ini kisarannya 580 NT untuk 6 bulan pertama ya. Kemudian premi asuransi kesehatan ini juga wajib ya. Nah, ini juga wajib. Tapi ini biasanya hanya untuk yang datang ke Taiwan dengan status Chaosheng atau itu ada keturunan Chinese ya. Jadi kalau di Taiwan itu dia masuk ke kampusnya ada beda-beda. Ada yang kalau misalnya kamu Chaosheng keturunan Chinese atau kamu international student. Nah, jadi tinggal dilihat ya status kamu apa. Beda status, beda asuransinya gitu ya. Nah, kemudian untuk pelajar internasional ya, misalnya kalian yang bukan keturunan Chinese atau mungkin kalian yang keturunan Chinese tapi pengen masuknya jadi pelajar internasional, itu premi atau asuransinya untuk 6 bulan pertama adalah 500 NT per bulan. Jadi kira-kira sekitar 250.000 per bulan ya. Nah, kemudian setelah 6 bulan, di bulan ke-7 dan selanjutnya, itu bayar uang asuransi sekolah yang nasional ya, NHI. Nah, NHI Premium for International Student, ini kira-kira 826 per bulan ya, dibayarkan setiap bulan. Biasanya ini udah masuk di biaya uang sekolah yang dibayarkan ke sekolah, itu udah termasuk biaya asuransi. Nah, untuk biaya hidup ini relatif ya, tergantung kalian mau tinggalnya gimana, karena setiap orang kan biaya hidupnya beda-beda. Tapi ini kira-kira aja. Oke. Nah,
Untuk biaya hidup, dia ada kamar asrama. Kita besarin dulu yang ini ya, biaya hidup. Kamar asrama, kalian kalau mau tidurnya berdua, berempat, atau sendiri, itu beda-beda. Nah, anak Indonesia biasanya yang baru datang ke Hong Kong, 1 tahun pertama wajib tinggal di asrama. Ya, nanti setelah 1 tahun, itu boleh pindah keluar dari asrama, nggak apa-apa. Tapi 1 tahun pertama wajib di asrama. Nah, kalau misalnya kalian tidur dengan 1 kamar 2 orang, maka biayanya per semester ya, per 6 bulan. Itu 15.000 sampai 17.000. Dan ini murah banget ya. Karena kalau kalian tinggal di luar, ini mungkin buat AI susuk atau adik-adik yang pengen tinggal, pengen kasih anaknya tinggal di luar gitu ya. 1 bulan bisa 5.000 sampai 10.000. Tergantung ya pilihan kamarnya seperti apa. Kadang ada juga yang milih tinggal berdua bareng temennya, boleh ya. Jadi kalau misalnya sebulan 5.000 sama ini ya, ini kira-kira sebulan cuman mungkin 2.000 sampai 3.000, ya lebih murah tinggal di asrama. Cuman kalau di asrama kan tinggalnya bareng-bareng, kamar mandinya di luar. Nah, kalau tinggal di luar, ngekos sendiri kan kamar mandi di dalam, dan kadang mungkin ada orang tua atau teman datang nginep, boleh tinggal di sana. Kalau di asrama, orang tua atau teman nggak boleh masuk ya, hanya siswa yang tinggal di asrama aja. Nah, kemudian ada uang jaminan 5.000, itu nanti akan dikembalikan setelah siswanya keluar dari asrama. Jadi itu nggak akan hilang ya. Nah, kemudian kalau kamarnya single, kamarnya 1 orang 1 gitu ya, pasti lebih mahal. Mungkin kalau yang memang mau 1 orang 1, nggak usah di asrama ya, tinggal aja di luar, deket situ banyak banget kok kos-kosan. Nah, untuk biaya hidup, itu kira-kira 8.000 sampai 10.000 NTD. Untuk makan, mungkin transportasi gitu ya. Untuk bus di Taichung itu dia 10 km pertama itu gratis. Jadi menurut aku kalau untuk transportasi di Taichung itu lebih murah ya dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Dan untuk biaya hidup, makanannya pun juga masih standar ya. Makan kita masih dapat yang 60 NT, 80 NT, 100 NT ya. Tergantung, asal jangan sering-sering makan di restoran ya. Nah, jadi untuk adik-adik atau om tante yang pengen tahu anak saya kira-kira setiap bulan dikasih berapa ya. Nah, kira-kira paling maksimal bisa 10.000 ya. Tapi kalau anaknya rajin, suka part-time ya, mungkin bisa berkurang atau nanti uang part-time-nya bisa pakai untuk hal-hal yang lain. Nah, kemudian kita juga ada beasiswa. Jadi di luar beasiswa yang tadi, ada beasiswa lagi, ini akan dimulai di tahun kedua ya, setelah anaknya mulai kuliah. Jadi akan dilihat dari nilai anaknya, di Taiwan kan juga ada nilai kehadiran, kerajinan gitu ya. Dan kalau memang ada dari keluarga yang tidak mampu, itu minimal yang C itu dapat, nanti bisa kita bantu apply-kan juga. Tapi harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau RT RW gitu ya. Jadi beasiswa ini per semester. Dan setiap semester boleh diajukan. Jadi sangat membantu banget kalau dapat beasiswa yang pertama ya kan, uang sekolahnya cuma 53.000, dapat beasiswa 50.000 berarti kan tinggal nambahin 3.000 aja gitu ya. Oke, nah jadi ini programnya untuk yang siswa kuliah sambil belajar di Taiwan, kuliah dan sekolah bahasa Mandarin. Aduh, sampai lupa. Oke. Nah, untuk pendaftarannya ini ya. Untuk pendaftarannya dia itu untuk yang mau masuk spring bulan 2, terakhir itu daftar tanggal 3 Desember. Mungkin agak mepet nih ya. Tapi kalau ada yang mau coba boleh. Nah, kalau misalnya nggak keburu, boleh ikut yang fall semester. Itu di bulan 9 ya, agak goyang-goyang terus nih. Di bulan 9 ya, itu terakhir daftarnya tanggal 15 Juli ya. Diingatkan ya, kalau bisa jangan mepet-mepet. 15 Juli itu sudah terakhir daftar. Dan pengumumannya itu tanggal 31 Agustus. Karena bulan 9 anaknya akan terbang ke Taiwan gitu ya. Nah, kemudian untuk jurusannya ada apa aja nih? Jurusannya ada Department of Intelligence Technology and Application. Kemudian ada Health and Environment, ada Food Science, ada Culinary, dan Art ya. Oke, nah jadi itu untuk adik-adik yang mungkin mau ke Taiwan dengan program 1+4 dari Hong Kong University. Kita juga bisa bantu untuk apply-kan, daftarkan, dan yang kita bantu ini sudah termasuk kita carikan pekerjaan. Ya, nanti kalau mau ada interview dan segala macam kita akan update. Jadi kita ada grup khusus untuk anak internasional dan anak Chaoseng yang dibantu oleh lembaga pendidikan kita. Nah, buat adik-adik yang penasaran atau pengen tahu info lebih lengkap atau sudah mau daftar, boleh kamu WhatsApp ke nomor di bawah ini ya, nanti akan dibantu. Mungkin kalau misalnya belum dibales, 1 kali 24 jam boleh di WhatsApp lagi ya.
Dan untuk kampus-kampus yang lain, nanti aku akan info di video berikutnya. Untuk kamu yang mungkin lagi cari-cari video yang lainnya, boleh bantu aku untuk like, share juga ke teman-temannya atau ponakan atau saudara yang lagi cari kampus di Taiwan. Atau mau request kampus yang mana, boleh komen aja di bawah, nanti aku coba cari tahu. Ya, semoga bermanfaat, dan untuk adik-adik yang mau sekolah ke luar negeri, khususnya Taiwan, gak usah khawatir ya, gak susah kok. Yang penting dilengkapi saja prosedurnya, dan yang paling penting nih, tips untuk teman-teman yang mau datang ke Taiwan, rekening korannya tolong diperbaiki ya. Jadi biasanya semua dokumen sudah lengkap, ada yang tidak lolos visanya karena rekening korannya mencurigakan. Jadi meskipun kalian dapat beasiswa, tapi Teto tetap mewajibkan minimal orang tua itu punya dana untuk anaknya bisa kuliah ke luar negeri ya. Jadi untuk orang tua yang pengen anaknya kuliah di luar negeri, boleh diperbaiki rekening korannya minimal 6 bulan sebelum anaknya bikin visa. Misalnya nih, anaknya akan datang ke Taiwan bulan 9. Berarti kan kemungkinan bulan 8 atau 9 awal akan bikin visa. Nah, 6 bulan dari bulan September, minimal ada dana di rekening itu kira-kira 60-75 juta. Dana mengendap ya. Nggak mesti dari awal 75 juta, tapi akumulasi semuanya kira-kira 75 juta ya. Itu untuk memudahkan pada saat pengajuan visa Teto, dan hindari adanya keluar masuk uang yang tidak jelas, karena itu pasti Teto akan tanya ya. Oke deh, semoga nanti kalau ada tips-tips yang lain aku akan share ya. Belum kepikiran sekarang, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, jangan khawatir dan gak usah ragu-ragu, boleh tanya aja, kita akan berusaha untuk bantu. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.